Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu soal dari mahasiswa. Soalnya seperti ini, tentang penyesuaian dan kertas kerja. Mari kita lihat. Nah, di sinilah ya, tas tentang kelihatan persediaan perlengkapan. Kelihatan, Oh Pak. iya. Nah, itu diketik dikit nih, Mbak. Tanah kurang. Nah, ini kan totalnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini jumlahnya ini. Ini jumlah debit, ini jumlah kredit sama ya. 28495 itu sama dengan soal. Iya. Nah, kan berarti kalau sama tidak ada yang salah pas ngetik, pas mindahin. Nah, terus ini kan pertanyaannya banyak banget. Buat benar penyesuaian. Gaji karyawan yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 berjumlah 35 juta. Gaji ini akan dibayarkan sekaligus pada tanggal 4 Januari 2011 sebesar 50 juta. Nah, ini penyesuaian itu di sini. Terus dulu. Jadi beban gaji gimana? Gaji karyawan yang belum. Gaji Debit berapa? Jadi ini jurnal 1 ya. Beban gaji di debat berapa? 35. 35 juta. 35. Ya. Nah, ini kan. Terus lawannya apa? Utang gaji. Utang gaji. Nah, tinggal bikin aja utang gaji di ini aja langsung ya. Kalau di Excel bisa disisipin begini, kalau di tulis tangan di bawahnya. Kalau di Excel ditambahkan aja di sini. Utang gaji. Berapa? Sama ya. 35 juta gitu. 35. Terus 2 itu udah tuh. Gaji ini akan dibayarkan sekaligus pada tanggal 4 Januari sebesar 50 juta. Nah, itu nggak pengaruh itu. Nanti itu urusan tanggal 4 Januari kan. Jadi tetap 35 juta. Iya. Nomor 2 apa? Pendapatan sewa. Baca. Ini gimana? Masuknya ke kas. Ya. Pendapatan sewa untuk bulan Desember sebesar 7.500.000 baru diterima sebesar 3 juta. Sisanya akan diterima pada tanggal 10 Januari 2011. Yang sudah diterima 3 juta itu sudah ada di sini, Mbak. Di 82.500.000. Ini sudah termasuk 3 juta. Jadi yang disesuaikan berapa? Berarti dikurangi. Iya, berapa?
Nah ini 2 nih. Jadi yang 3 juta itu karena baru diterima sebesar 3 juta, dibilang begitu, berarti kalau sudah diterima itu ada di sini. Nah yang belum diterima berapa? 7.500.000 dikurang 3 juta. 7 Berapa? 4.500. 4.500.000 ya. Jadi 4.500.000. Nah, lawannya apa? Kalau yang 3 juta itu kan diterima kas ya. Jadi nambah kas, nambah pendapatan bunga kan, tapi udah dicatat. Nah, kalau ini kan kas bukan? Akan diterima? Bukan, ini belum diterima kan? Nah, tapi harus diakui. Kenapa? Ini di dalam penyesuaian diakui ya. Kenapa? Karena saya jelasan itu di video itu udah diikuti belum penjelasan saya? Yang penyesuaian juga pas itu. Piutang ditulis di sini. Piutang jasa gitu ya. Piutang usaha lah. Kan? Nah, jadi ini ada 4.500.000 sudah jadi pendapatan sewa kita tahun ini, tapi uangnya belum diterima, ya berarti menjadi apa Mbak? Menjadi piutang usaha. Ya, nah ini tulis 2 ini sama dengan 4.500.000 ini, supaya nggak nulis lagi ya, ditulis sama dengan aja ke sini. Nah gitu ya. Ini jurnal kedua nih, debit piutang usaha, kredit apa? Pendapatan sewa. Jurnal pertama, jurnal penyesuaian apa? Pendapatan sewa. Ya, yang jurnal pertamanya beban gaji, debit, kreditnya utang gaji. Utang gaji, kreditnya utang gaji. Terus yang ketiga, perlengkapan belum digunakan sejumlah 4.500.000. Nah ini sudah saya jelasin juga tuh. Ada perlengkapan juga di video yang saya share. Apa tuh? Nanti Mbak ikuti videonya ya. Perlengkapan yang belum digunakan sejumlah 4.500.000. Jadi waktu itu beli perlengkapan 28 juta. Gitu kan. Awal tahun 2010. Terus kalau perlengkapan itu kan kalau dipakai itu kan sedikit-sedikit tuh, itu tidak kita catat, biasanya pakai aja. Nanti di akhir tahun 31 Desember ini dicek berapa sih sisanya, ternyata sisanya 4.500.000. Nah ini kan baru dicatat di akhir tahun itu Mbak, sesudah kita tahu 4.500.000. Jadi 4.500.000 itu apa? Di antara di sini sudah ada belum? 4.500.000 itu menunjukkan akun yang mana? Perlengkapan yang belum itu digunakan. Pendapatan. Kok pendapatan? Kan ini perlengkapan. Iya. Nah ini persediaan perlengkapan sama ya. Iya. Jadi ada persediaan perlengkapan dulu 28 juta, harusnya berapa? Sesudah kita catat penyesuaian. Nah nanti kan ini dijumlahkan Mbak. Di sini namanya apa namanya? Neraca saldo sudah penyesuaian. Setelah. Ya. Iya. Nah jadi perlengkapan itu harusnya saldonya berapa? Nantinya itu. Saldonya ini yang baru dihitung itu berapa? Berarti 28 dikurangi. Bukan nggak dikurang. Kan dihitung tuh di akhir tahun.
perlengkapannya berapa? Berapa katanya sesuai informasi itu? Perlengkapannya? 4.500. Iya, berarti 4.500 itu berarti di sini nanti sesudah penyesuaian harus berapa? Kan ini kas dijumlahkan dengan penyesuaian. Harus sebesar jumlah ini 4.500.000 ini 500. sesudah penyesuaian. Nah, 28 juta supaya jadi 4.500.000 berarti ini jurnalnya baru pengurangannya kan. Ini nomor 3. Oh iya. Nomor 3 itu berarti berapa? Sama dengan 28 juta dikurangi 4.500.000. 4.500. Nah, 23.500.000. Nah, lawannya apa? Lawannya berarti beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan. Ya. Tambahkan aja di bawahnya kalau ditulis tangannya. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan sama nomor jurnal nomor 3 sama dengan 23.500.000 itu kan. Nah, ini kan kalau yang belum dijumlah itu nanti dijumlah nih. 91.500 kas karena tidak ada. Jadi jumlahnya setelah saldo sesudah penyesuaian 49.500. Piutang usaha. Piutang usaha ini kan awalnya tidak ada. Tambah pas penyesuaian ada. Jadi tambahkan dari penyesuaian saja. Nah, ini piutang wesel ada nggak? Nanti kita lihat dulu. Nomor 4. Silakan dibaca. Beban asuransi bulan Desember 2010 sebesar 3 juta baru akan dibayar pada tanggal 12 Januari 2011. Nah, jadi gimana? Berarti masuk ke beban asuransi ke asuransi berapa? Nah, ini kan belum dibayar ya, tinggal ditambahkan aja karena belum dibayar. Iya. Berarti nomor 4 gitu. Nomor 4. Iya, besar 3 juta. Beban asuransi. Terus lawannya? Lawannya utang asuransi. Oh iya, beban asuransi baru akan dibayar. Mana ya, nomor 4 ya? Iya. Oh iya, asuransi utang ya. Di sini ya. Utang asuransi besar sama ke bawah. Iya. Nah, oke ya. Nah, ini asuransi ini kadang juga dibayar di muka, kita bayar duluan. Jarang-jarang asuransi belum dibayar itu ya, dibebankan sekarang. Ditunda itu ya. Nah, ini agak tidak biasa soalnya ya. Kita dapat asuransi, tapi dapat manfaat asuransi tapi belum dibayar uang asuransi. Ya nggak apa-apa. Terus nomor 5, Tuan Wisnuwardana menerima kas sebesar 600 juta yang berasal dari utang. Utang wesel ini akan dibayar setiap 3 bulan, yaitu tanggal 15 Januari, 15 April, 15 Juli, 15 Oktober. Setiap melunasi perusahaan mengeluarkan kas 18 juta dan dari jumlah tersebut 3 juta diantaranya adalah bunga wesel. Pembayaran pertama dilakukan tanggal 15 Januari 2011. Nah, ini sudah jauh nih Mbak pelajarannya, sudah ke wesel segala. Ini neraca lajur harusnya sudah melotok, sudah bisa. Kalau soalnya sudah termasuk wesel begini.
Jadi Tuan Wisnuwardana menerima kas 600 juta yang berasal dari dari utang. Jadi dulu terima utang Wesel 600 juta ini ya. 600 juta. Ini akan dibayar dengan mengeluarkan kas 18 juta. 3 juta diantaranya adalah bunga Wesel. Jadi ada beban bunga ya. Nah, ini beban bunga sudah terkumpul 57 juta. Dibayar 15 Januari, 15 April, 15 Juli, 15 Oktober. Nah, pembayaran pertama 15 Januari 2011 gitu ya. Nah, berarti kita harus sudah membayar. Ininya tanggal berapa ya hutangnya? Nggak ada tanggalnya. Iya, nggak ada tanggalnya. Pembayaran pertama dilakukan 15 Januari 2011. Anggaplah kalau Oktober, November, Desember ya. Anggaplah di 1 Oktober 15 Oktober itulah, Mbak. Jadi Oktobernya setengah bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan, jadi 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu kita harus beban bunga, itu ada beban bunga Wesel ya. Beban bunga Wesel sebesar 2,5 dari 3 bulan. Kan 3 juta ya. Jadi berarti kita harus mengakui beban bunga berapa? Nomor 5 ini. Jadi nanti 15 Januari dibayar 3 juta. Nah, tetapi dari 15 Oktober sampai 31 Desember kan sudah harus dihitung bunganya gitu. Hanya setengah bulan itu baru tahun depan. Jadi dari 3 juta 3 bulan itu sudah dipakai 2 bulan setengah. Berarti berapa yang dipakai 2 bulan setengah itu, Mbak? 2,5 juta, Pak. 2,5 juta. Ya kan? 2,5 juta. 2.500.000. Nah, itu beban bunga pada hutang bunga. Hutang bunga Wesel ya. Hutangnya di sini aja. Nah, ini 5 kemudian 2.500.000. Terus nomor 6, pendapatan jasa diterima dibuka yang belum diakui sebagai pendapatan berjumlah 42 juta. Jadi ada pendapatan jasa diterima di muka ini 120 juta. Ada yang sudah menjadi pendapatan kita 42 juta katanya. Jadi pendapatan jasa diterima di muka itu misalnya 1 Januari 2010 terima uang 120 juta, kita belum ngerjain apa-apa sudah terima uang gitu ya. Nah, itu ternyata dihitung sampai akhir tahun ada yang sudah kita kerjakan. Nah, nilai pekerjaan yang sudah kita kerjakan itu 42 juta. Berarti yang ini masih hutang ya. Hutang, kita terima uang 120 juta. Kita belum ngerjain apa-apa, berarti kan kita harus mengerjakan itu ya. Nilainya adalah 120 juta. Nah, tapi sesudah 31 Desember kita sudah kerjakan tuh, nilainya 42 juta. Berarti hutang kita harus berapa nanti? Hutang kita dari 120 juta itu harus menjadi berapa? 120 juta dikurangi
78 harusnya Pak. Jadi dikurangi Iya, 32. dikurangi 42. Iya. Dikurangi 42 juta gitu. Nah, jadi ini nanti sisa hutang kita harus 78 juta gitu ya. Tapi jurnal penyesuaiannya adalah berapa? Pendapat sewa 42. 2. Jadi ini nomor berapa? 6 ya? 6. 2 juta. Nah, ini berarti yang utang wesel, pendapatan jasa diterima di muka ini dikurangi 42 juta. Kuliah juga Mbak Lea nih. Mbak Lea tadi. Kenapa Sudah. Pak? Mbak Lea udah kuliah juga ya? Ini pelajaran mahasiswa ini. Iya Ya. sudah. Ya ini ya. Jadi ini nanti 78 juta itu dapat dari 120 dikurangi 42 ya. Pak ini di debit 42. Nah, berarti langsung dikurangkan nanti dapat 78. Nah ya, terus terakhir pendapatan jasa bulan Desember sebesar 55 juta, belum dicatat. Berarti langsung kalau ini apa? Pendapatan jasa saja ditambahkan ya. Sebesar 7 ya. Tambah berapa? 55. Nah, 55 juta. 5 juta terus utang kita juga tambahkan Utang usaha. 7 sama dengan 55 juta juga ya. Nah gitu. Nah ini ya nilai itunya, penyesuaiannya. Tinggal ke kanannya silakan dilanjutkan ya, jadi laporan rugi dan laporan neraca ya, dan neraca. Ya. Jadi ini kredit. Salah. Ini harusnya. Nah ini laporan laba rugi dan ini rugi. neraca. Tinggal pisahkan aja akun yang masuk ke neraca, mana yang masuk ke laba rugi. Nah ini ternyata piutang usaha bukan 4.500.000 ya, tapi sebesar 4.500.000 tambah 55 juta. 59.500. Piutang wesel 250 juta. Ungkapan udah tanah ini 3 juta. Utang wesel ini 4 juta ya. Ini 35 juta. Copy saja. Yang ini juta tetap. Ini 400 juta. Ini pendapatan jasanya banyak nih. 1760 tambah 42 tambah 5 juta ya. Nah, ini pendapatan bunga. Ini pendapatan sewa. Nah ini beban perlengkapan di debit ya. Nah yang ini ditambahkan, jangan lupa. Ini tambah 35, gitu kan? Ya. Juga 33 kita. Nah itu ya. Nah kita jumlahkan lagi. Maaf Pak, yang pendapatan sewa belum dikurangi ya? Pendapatan sewa ya. Oh iya belum dikurangi, ditambah. Tambah kurangnya. Tambah ya. 2.900.000 kurang juga nih masih apa lah. 23.132. Ini udah ya. 491. Ini 59.
250 ini salah juga nih. Persediaan benar ya. 28 dikurangi 3.500, ini 300. Ini 78 betul 600. 35 3 juta, 2.500.000, 250, 400. Ini benar. Betul ya, 1760 tambah ya. 17 dapatkan. Ini udah ya. Tambah beban. Ini kenapa masih kurang? Kurangnya berapa? $20. 9 juta. Banyak juga. Oh, dari sini udah salah. Ini tadi udah bener ya? Ininya salah apa? 2849.500, 2849.500. Coba ini 491, 250, 28, 300, 400, 1290, 33, 57 betul ya? 120, 600. Itu Pak, katanya tuh 760, 82, 500. soalnya yang salah. Iya, ini soalnya salah ya. Saya tambahkan misalnya di mana ya? Itu 180 mungkin ya. Di enggak sih. Ini harusnya model itu 20 ditambah juta. 20. Nah, ya modalnya tambah jadi Ya, di model. 270 juta. Nah, ini ya. Jadi ini udah bener kan? Nah, ini kan udah benar. Tinggal laporan laba ruginya. Ini tapi mau habis nih. Nanti cukup ya kalau ini. Kalau nggak selesai. Jadi ini dari pendapatan jasa ini kan. Kemudian pendapatan bunga. Ambil yang dari sini. Pendapatan sewa ya. Nah, sisanya adalah beban kan. Oke ya, jadi ini kita mulai aja. Sama dengan saham ya. Nah, berarti saldonya ini adalah laba ya, labanya 517 juta. Nah, ini juga nanti harus sama di sini selisihnya adalah 517 juta ya. 491 8 ya. Sampai modal terus baik. Nah, ini kita jumlah juga saham. Nah, ini jumlah selisihnya berapa nih kita hitung ya. Kurangnya 988 pas ya, 517 juta. Berarti laba bersih 517. Nah, demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan bagi yang memiliki soal yang ingin dibahas bisa bergabung dalam grup Telegram sebagaimana yang bisa dilihat di bawah ini. Dan secara rutin kita akan melaksanakan pertemuan melalui Zoom membahas soal-soal akuntansi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.